Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ala ma hassa bihi min ni'amihi wa alaihi. حمدا أستجير به من أليم إقابه وبلائه. اللهم سددنا في القول والعمل واعصمنا من الخطايا والزلل. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. Bapak dan Ibu kaum muslimin, jamaah kuliah Ahad pagi Masjid I'anatur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah atas segala kebaikan yang Allah curahkan, yang Allah limpahkan, yang Allah berikan kepada kita pada hari ini, detik ini, sehingga dengan izin Allah kita bisa hadir untuk sama-sama belajar, sama-sama menjaga diri, mencari tameng yang kuat agar kita tidak tersentuh api neraka. Tema pada kesempatan Ahad pagi kali ini adalah jagalah dirimu dan keluargamu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, temanya adalah kaitannya dengan diri kita dan keluarga kita. Ada yang menarik untuk kita kupas. Ada yang menarik untuk kita kupas pada kesempatan pagi kali ini, yaitu tentang keluarga. Akhir-akhir ini berita di media sosial, berita di televisi heboh dengan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ayah kepada 4 anaknya, dan itu direkam. Masih kecil, satu demi satu anaknya dianiaya oleh bapaknya sendiri, dan itu menjadi berita yang cukup populer, kemudian memberikan dampak yang cukup miris untuk kita ketahui. Rusaknya keluarga itu dimulai dari rusaknya siapa? Saya mau tanya dulu. Rusaknya negara dimulai dari rusaknya siapa? Nah, kejauhan kalau negara ya. Rusaknya keluarga dimulai dari rusaknya kepalanya. Siapa kepalanya? Bapak atau suami. Suami rusak, keluarga bisa rusak. Suami rusak, istri bisa rusak. Suami rusak, anak bisa rusak. Maka sangat penting dan sangat urgen peranan seorang ayah. Maka tidak boleh main-main. Ketika keluarganya bingung, pasti karena bapaknya bingung. Bapaknya bingung, imbasnya kepada ibunya juga bingung. Bapak dan ibunya bingung, anaknya ikut bingung. Maka kalau anak kita sekolah, maka orang-orang tua juga butuh sekolah. Kita juga butuh ngaji.
agar kita tahu bahwasanya kalau kita rusak, dampaknya bukan kepada diri kita tapi kepada yang lain. Keluarga rusak, dampaknya kepada kerusakan di masyarakat. Masyarakat rusak, dampaknya kepada negara itu pun rusak. Kerusakan terbesar dimulai dari kerusakan yang terkecil yang dibiarkan terus-menerus. Tema kita adalah jagalah dirimu dan keluargamu. Bapak dan Ibu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan diberikan perlindungan ya. Kalau kita punya anak kecil ya, dulu saat anak kita masih bayi, kalau ada nyamuk ya, kalau ada lalat, kalau ada serangga mau nempel anak kita apain? Hah? Yang ditabok apanya? Anaknya atau serangganya? Serangganya ya? Atau kita kasih apa namanya? Kelambu ya, agar apa? Agar tidak ada nyamuk masuk, apalagi nyamuk demam berdarah dan seterusnya. Kita lindungi anak kita agar tidak terkena nyamuk. Bapak dan Ibu, kita butuh tameng. Anak kita bisa terancam neraka, keluarga kita bisa terancam neraka, maka butuh tameng. Kalau ada orang melempar batu, nih, mati sendiri ya. Kalau ada orang melempar batu, kita pakainya kertas sebagai tameng. Kira-kira bolong apa enggak? Bolong. Oke. Plastik. Bolong? Ya, kita ceritanya lagi pengen melindungi ya, diri kita. Ada orang lempar, disuruh lempar, coba lempar sekeras-kerasnya, tapi kita pakai plastik. Bolong juga kan? Ya, pakai panci. Gelondang, ya, penyok. Nah, maka tamengnya kita pakai apa? Pakai doa saja. Dilempar sama orang, pakai batu kita doa. Doanya apa? Ya, agar batu itu tidak mengenai kita. Kena juga Pak, kenapa? Ya, karena kita nggak berusaha, kita hanya berdoa tapi nggak berusaha. Oke, maka kita butuh tameng. Tameng, kira-kira tameng apa yang bisa melindungi kita dari api neraka? Baja. Baja sebesar apapun, sekuat apapun, ketika untuk menjadi tameng dari api neraka akan leleh ya. Ya. Akan meleleh seperti air. Jadi tidak ada tameng kita dari api neraka kecuali nanti yang insya Allah akan kita kupas. Maka kita butuh yang namanya pengkajian dan pengajian agar kita benar-benar hidupnya kita itu di dunia mendapatkan penjagaan, di akhirat juga mendapatkan penjagaan. Sebelum masuk tema itu, saya akan masuk ke tema ini. Mana yang lebih penting, ibu atau ayah? Dua-duanya ya. Dua-duanya penting Pak. Penting ya? Oke, dua-duanya penting. Ibu nggak mungkin punya anak kalau tanpa suami. Suami nggak mungkin punya keturunan tanpa istri. Oke, masing-masing penting dan masing-masing punya peranan. Kira-kira bagaimana kalau suami peranannya jadi istri, istri peranannya jadi suami? Kira-kira bagaimana Bu? Ada direktur, ya, direktur rumah sakit. Geser, kamu 1 minggu jadi satpam. Satpam digeser peranannya jadi direktur rumah sakit. Kira-kira bagaimana? Apa yang terjadi? Hah? Atau satpam digeser jadi dokter. Dokter jadi satpam. Kira-kira apa yang terjadi Bu?
apa? Rumah sakitnya kacau. Ya, itu karena apa? Peranannya yang tertukar. Maka jangan sampai, mohon maaf, peranannya suami adalah dilakukan oleh istri peranannya sebagai suami, itu kebolak-balik itu namanya. Nanti anaknya menjadi generasi yang bingung. Ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah ayat tadi kita sebutkan bahwasanya mana yang lebih penting? Semuanya katanya penting. Oke. Untuk menunjukkan itu penting, Allah menyebutkan dalam sebuah ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad. Ini kita akan kupas, Pak. Ini kita coba akan masuk ke sedikit tafsir ya, biar kita paham ayat yang kita baca itu. La uqsimu bihadzal balad. Biasanya kalau la itu artinya apa? La apa artinya, Pak? Biasanya tidak ya. La. Akal tak? La. Kamu makan? Enggak, saya enggak makan. Tapi di sini bukan berarti tidak. Ini namanya lamu zaidah. Lam tambahan. La uqsimu bihadzal balad, maknanya adalah uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini, Makkah maksudnya. Wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau wahai Muhammad tinggal berada di Makkah ini. Ada yang kedua, ini kalau kita belajar ilmu qiraat ya, ilmu yang tentang bagaimana cara membaca, ada yang membaca la uqsimu bihadzal balad. Bukan la, tapi la uqsimu. Itu maknanya adalah benar-benar aku bersumpah. Karena lamnya adalah lamu taukid. Lamu taukid yang berarti sumpah. La uqsimu bihadzal balad. Wa anta hillum bihadzal balad. Kemudian berikutnya adalah wa walidiw wa ma walad. Dan demi ayah, wa ma walad, dan apa yang dilahirkannya. Jadi di sini sumpahnya Allah yang disebutkan dalam surat Al-Balad adalah dengan menyebutkan ayah. Menurut penjelasan tafsir Ibnu Katsir, Fathul Qadir, kemudian tafsir-tafsir yang lain tentang wa walidi wa ma walad, itu ada 3. Yang pertama adalah penjelasannya orang tua, ayah. Yang kedua adalah yang dimaksud Adam, demi Adam dan keturunan-keturunannya. Yang ketiga demi Ibrahim dan keturunan-keturunannya. Tapi yang menarik adalah wa walidi wa ma walad, demi ayah. Rusaknya keluarga dimulai dari rusaknya ayah. Rusaknya istri dimulai dari rusaknya suami. Atau bisa kebalik? Bisa juga enggak? Bisa juga ya? Bisa juga, Pak, bisa juga. Tapi kita sedang membicarakan tentang peranan yang disebutkan di dalam surat Al-Ahzab ini. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ayat yang menjadi tema kita ya. Disebutkan dalam tafsir As-Sa'di. Ini benar-benar ngaji ya, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ku anfusakum, jagalah diri-diri kalian. Wa ahlikum, dan keluarga kalian. Naro, dari api neraka. Maka saya mau tanya, Pak dan Ibu, kira-kira ayat ini turun kepada siapa? Laki-laki atau ibu-ibu atau dua-duanya? Siapa yang bertanggung jawab di keluarga? Siapa? Berat apa enggak tugasnya, bapak-bapak? Bapak-bapak tugasnya berat enggak? Bapak-bapak itu tugasnya satu, mencari nafkah, juga mendidik. Kalau mohon maaf,
peranannya ayah hanya mencari nafkah saja, tidak mendidik, ini keliru, Pak. Saya sudah mencari rizki, saya sudah mencari nafkah. Pendidikan bukan tugasnya saya, pendidikan tugasnya guru. Maka hasilnya nanti generasi yang bingung. Karena sebenarnya orang tua mencari nafkah, iya wajib, kemudian dia juga punya kewajiban mendidik. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Ku ya, ku bukan aku ya. Di sini ku pakai qaf itu dari kata-kata waqa yaqi wiqayah. Waqa yaqi wiqayatan itu berarti tameng. Agar kita tidak kena matahari, agar kita tidak kena hujan, maka kita butuh penghalang. Apa itu? Payung, ya. Tapi tangan kita kayak gini terus, Pak. 1 jam, 2 jam, 3 jam, pegel nggak? Pegel, ya kan? Pegel kan? Masa harus dipegangin? Kita punya apa namanya nih? Ini sorban misalkan ya. Kita pegangin kayak gini terus, kayak gini terus. Ini ringan apa enggak? Ringan kayak ini? Ringan, paling hanya 2 on. Atau 1 on. Tapi kalau dipegang terus, itu tangan kita bisa pegel. Orang juga sama. Ketika masalah yang dia temui setiap hari seperti itu terus, maka munculnya adalah dia bisa stres. Kenapa? Karena masalahnya terus dia hadapi, meskipun ringan terus dia hadapi, maka itu bisa stres orangnya itu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum nara. Cara yang paling mudah untuk membentengi diri kita sebelum keluarga, di sini ayatnya adalah diri-diri kalian dulu. Qu anfusakum, jagalah diri-diri kalian. Karena orang tidak mungkin dia bisa menjaga keluarganya sementara dia tidak bisa menjaga dirinya. Maka kalau kita pengen mengikuti perkataannya Umar bin Khattab, kita keluarganya baik, maka kita perbaiki apa dulunya, Pak? Kalau pengen keluarganya baik, apa yang kita lakukan? Perhatian kepada sholat. Itu standarnya itu. Maka Umar bin Khattab mengatakan, man doyya as-shalah fahuwa lima siwaha adya. Yang menyia-nyiakan sholat, maka dia akan menyia-nyiakan yang lainnya. Ukurannya di sholat. Itu yang ngomong Umar. Kalau laki-lakinya menyia-nyiakan sholat, maka dia bekerja kepada pimpinannya, dia akan menyepelekan. Dia sebagai pimpinan keluarga, dia akan mengesampingkan hak-hak anak dan istrinya, enggak dipedulikan. Kalau peduli enggak 100%. Tapi kalau sholatnya bagus, kualitasnya bagus, maka insya Allah amanah-amanah yang lain bisa dijaga dan dipelihara. Ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebelum nanti kita berbicara tentang anak, kita berbicara dulu bagaimana membentengi diri dari api neraka. Yang pertama adalah wal qiyamu bi amrihi imtithala. Yang pertama adalah wajib kita tahu perintahnya Allah dan kita mengerjakan. Tidak sekedar tahu. Oh ya, saya tahu salat, wajib. Oh ya, saya tahu mencari ilmu, wajib. Setelah mencari ilmu enggak diamalkan. Ilmu dengan amal itu selalu satu paket. Tujuan kita belajar adalah untuk kita amalkan, bukan kita belajar untuk sekedar tahu. Bapak dan Ibu ngaji di tempat ini adalah untuk apa? Pertama mencari ilmu, kemudian mengamalkan. Kalau sekedar, mohon maaf, agar kumpul bersama teman-teman atau ngobrol dengan orang lain, maka bisa saja kesempatannya di luar pengajian ini, ya. Kemudian berikutnya wanahihi istinaba, kepada perintah, kepada larangan Allah itu pun ditinggalkan.
Maka mengetahui syariat itu sangat penting. Kita pastikan terlebih dahulu, Pak, apakah pekerjaan kita ini pekerjaan yang haram, apakah pekerjaan kita pekerjaan yang mengandung syubhat, atau pekerjaan kita pekerjaan yang halal. Karena dari situ mulai muncul masalah. Ketika seorang suami, seorang ibu ya, yang menerima nafkah dari suaminya, misalkan suaminya pekerjaannya nggak jelas, dalam tanda kutip syubhat, ya syubhat, maka kepada istrinya dia kasih nafkah, kepada anaknya dia kasih nafkah, anaknya susah dididik, anaknya susah menjadi anak yang solih, termasuk juga istrinya. Dimulai dari rizki yang dicari oleh suaminya. Maka perlu dipastikan pekerjaan kita adalah pekerjaan yang halal menurut kacamata Islam, bukan hanya sekedar bekerja tapi tanpa memperhatikan aturan di dalam agama ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, sekolah khair. Wa taubatu amma yaskhatullahu wa yujibul adab. Kalau kita ternyata sudah keliru di dalam berbuat, berkata, maka kita pun bisa menghapus, bisa membentengi kita dari azab neraka dengan cara bertaubat. Pintu taubatnya Allah itu sangat luas. Maka kita perlu selalu beristighfar kepada Allah. Kalau dosa kita sampai nyundul langit, memenuhi langit, ghafartu laka wala ubali. Selama engkau minta ampunan kepada Allah, maka aku akan ampuni. Ghafartu laka wala ubali. Aku akan ampuni dan aku tidak pedulikan lagi. Itu maha luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka pintu taubat harus selalu kita ketuk. Jangan sampai, mohon maaf, kita jarang beristighfar. Ya, habis ngomongin tetangga, astagfirullahaladzim, kok bisa ya ngomongin tetangga. Kemudian berpikiran kotor, berpikiran suudzon dan yang lain, kita juga beristighfar. Karena itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Kemudian juga dengan melaksanakan sholat-sholat fardu, karena al-jum'atu ilal jum'ati, ya, sholat Jumat satu ke Jumat yang lain, ya, itu kafaratun lima bainahuma, menjadi penghapus dosa-dosa kecil di antara keduanya. Sholat subuh menghapus dosa dari sholat isya sampai subuh. Kita berbuat dosa di antara waktu zuhur sampai asar, kita mengerjakan sholat asar, dosa-dosa kecilnya kita dihapus. Itu fungsi sholat kita, di antaranya seperti itu. Maka orang yang menjaga sholatnya, insyaallah ta'ala akan terjaga juga amal-amal yang lain, ya. Kemudian berikutnya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita baru mau masuk ke tema wa ahlikum naro, dan jagalah keluargamu dari api neraka. Ini dengan cara apa? Dengan cara yang pertama adalah bita'dibihim, dengan mendidik. Sebelum mendidik, bita'limihim. Taklim itu pengajaran, Pak. Yang tadinya nggak bisa baca Quran jadi bisa baca Quran. Yang tadinya tidak bisa sholat menjadi bisa sholat. Itu adalah dengan pengajaran. Takdib ini lebih susah lagi, Pak. Takdib itu adalah dari anak yang tidak punya etika menjadi anak yang punya etika. Jangan sampai, mohon maaf, anak kita salah, ya, kita malah bela-belain demi anak kita. Kalau anak kita salah, katakan kepada dia, kamu telah salah berbuat ini, nak, jangan diulangi. Mohon maaf, Pak, anak itu bisa rusak karena orang tuanya juga salah di dalam memahami. Misalkan gini, anaknya jarang ketemu dengan anaknya jarang ketemu dengan bapaknya, ya kan?
kerjanya memang dari pagi sampai sore. Udah akhirnya dikasih fasilitas. Semua yang dibutuhkan anak dipenuhi di rumah. Ada apa saja? Televisi ada, internet ada, apa lagi? PS ada. Terus apa lagi? Ya, banyak ya. Fasilitas ada lengkap di rumah. Akhirnya apa? Orang tuanya merasa saya sudah memberikan kenyamanan buat anak, tapi bisa saja versi orang tuanya kenyamanan sebenarnya dia berbuat dolim kepada anaknya. Kenapa? Karena anaknya menjadi anak yang rusak. Dirusak sama siapa? Sama orang tuanya sendiri. Dikasihlah anak kecil itu Android, akhirnya mainan game, kecanduan, sholatnya susah. Ada sebuah ayat, ada sebuah hadis, muru auladakum bis sholati wahum abna sab'i sinin. Suruhlah anak-anak kamu sholat sedangkan mereka berusia 7 tahun. Berapa? 7 tahun. 7 tahun itu SMP, SD, SMA. Kelas berapa? 1. Kelas 1 SD itu harus diajarin sholat. Pendidikan yang efektif itu adalah sebenarnya saat anak-anak masih kecil, Pak. Anak-anak masih kecil itu yang harus kita pegang kuat itu, Pak. Jangan sampai, mohon maaf, ketika anak-anak kecil kita lepas begitu saja. Ketika harus dilepas malah kita apa? Kurung, Pak. Saya ulangi lagi. Ketika anak kita harus kita didik, harus kita lindungi, ya, maka kita jangan lepas. Yang keliru adalah harusnya dilindungi, harusnya di rumah, itu dilepas. Yang saatnya harusnya dilepas malah disuruh ke rumah. Kenapa? Karena pergaulannya sudah sangat buruk di masyarakat. Misalkan akhirnya apa? Anak itu dikurung. Ketika dikurung, berontak sama orang tuanya, jadilah masalah. Maka Bapak dan Ibu, terkadang ada yang keliru di kita. Saat anak masih kecil, kita tidak serius mendidik, kita malah biarkan dengan kelalaiannya. Harusnya kita bekali dengan kuat, baru nanti ketika SMP, SMA sudah punya tameng pada dirinya, jadi nggak dikurung. Terkadang anak kan butuh kebutuhan, dia berteman, ya kan, bersosial, itu juga kebutuhannya anak. Tapi ketika kita putus itu begitu saja, yang terjadi adalah anak itu memberontak kepada orang tuanya. Ya, anak memberontak kepada orang tuanya. Ada orang tua membunuh anaknya, ada juga yang sebaliknya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wiqayatul ahli bitadibihim, mendidik atau menjaga anak itu dengan cara menjaga anak dengan cara mendidik. Jadi masuk di dalam dunia pendidikan yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya itu adalah harus juga memahami tentang fikih menghukum. Anak terkadang kan berbuat keliru ya, benar nggak? Anak terkadang berbuat keliru. Anak terkadang perlu didisiplinkan. Kalau memang harus diseperti itu kan, tapi jangan sampai terlalu berlebihan. Berlebihan menimbulkan penganiayaan, tidak disentuh apa-apa, akhirnya anak itu menyepelekan. Maka di sini kategorinya adalah bita'dibihim, harus dengan pendidikan. Di dalamnya adalah unsur penegakan kedisiplinan agar anak itu punya etika. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau anak itu membantah, ngeyel, maka ini harus dengan cara dipaksa. Kalau anak kita, Pak, ya, anak kita misalkan usia 10 tahun. 10 tahun berarti kelas 4 SD atau 9 tahun. Ketika anak kita mau mengawali puasa Ramadan, itu hari pertama susah atau gampang? Bukan hanya anak-anak ya, orang tua juga ya, Pak ya. Ya kan? Ketika mau mengawali puasa Ramadan kan susah itu. Ya, antara buka dengan lanjut, buka dengan lanjut, buka dengan lanjut. Tapi hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima dan seterusnya menjadi
Kuat ya? Karena apa? Karena dipaksa. Di situ harus tega. Tapi teganya itu adalah dalam rangka untuk menyiapkan anak menjadi lebih baik. Kalau misalkan anak kita masih ya sudah waktunya sholat subuh ya, anak kita itu masih tertidur pulas Pak dan Ibu ya, sudah jam 4 sudah azan subuh, anak kita SMA masih tertidur pulas, dibangunkan apa dilanjutkan? Dibangunkan. Kalau kita membangunkan anak kita, berarti kita sedang menyelamatkan anak kita. Kalau kita membiarkan anak kita dalam kondisi tertidur sholat subuhnya jam 6, itu berarti kita sayang tapi keliru. Itu bukan sayang, itu adalah mencelakakan anak kita. Maka kendali orang tua itu benar-benar harus dijalankan. Jangan kendalinya dilepas. Ya, kuda kalau nggak dipegang kendalinya, lepas itu Pak kemana-mana Pak. Maka kendali seorang pemimpin itu juga harus kuat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa ijbarihim ala amrillah fala yaslamul abdu illa idza qama bima amara Allah bihi fi nafsihi. Dan orang itu tidak akan selamat kecuali jika dia melaksanakan perintahnya Allah. Wa fima yadkhul tahta wilayatih, dan menjalankan tugas-tugas orang-orang yang ada di bawah tanggung jawabnya. Jadi ibu punya tanggung jawab pribadi dan punya tanggung jawab kepada Allah kaitannya dengan anak-anak yang diasuhnya. Seorang suami punya tanggung jawab kepada Allah terkait dengan istrinya dan anak-anaknya. Semuanya harus ditunaikan, semuanya ada haknya. Ya, haknya istri seperti apa, haknya anak seperti apa dari ayahnya, itu juga jangan sampai orang tua tidak tahu sama sekali hak dan kewajibannya. Maka semua ilmu yang ada di dalam Islam itu ketika dimiliki oleh seseorang, maka insyaallah ta'ala akan menyelamatkan. Rusaknya keluarga dimulai dari orang tua yang tidak paham ilmunya. Ya, kalau jual beli Pak, ada sebuah perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab mengatakan dalam sebuah pernyataan ketika dia menjadi pimpinan umat Islam saat itu, la yabi' fi suqina hadza qaumun lam yatafaqahu fiddin. Tidak boleh dagang di tempat kami kecuali orang yang paham tentang fikih jual beli. Jadi orang dagang itu juga harus paham fikih jual beli. Ya. Termasuk Pak, ada sebuah keluarga ya, sampai kemarin punya anak sampai 6. Tapi mohon maaf, anaknya itu baru tahu kalau bapak dan ibunya belum nikah. Anaknya sudah 6. Anaknya sudah 6, tapi bapak ibunya belum nikah. Sih ngapain saat kumpul kebo? Apa yang disebut dengan kumpul kebo? Apakah mereka kebo? Bukan. Mereka manusia. Ini ada laki-laki, ini ada perempuannya, tapi mereka berkumpul di sebuah rumah, ya, tidur bareng, makan bareng, manak bareng. Tapi mohon maaf, tidak ada ikatan pernikahan suami istri, tidak ada catatannya di KUA, ya, tidak ada buktinya. Tapi punya anak dan mereka kumpul sebagaimana hewan-hewan kumpul. Maka akad itu sangat penting, akad. Ya, di dalam Islam kan ada istilah ijab dan qabul. Ijab dan qabul itu perkataan yang sangat memiliki konsekuensi hukum. Yang tadinya bukan siapa-siapa, ya, bukan siapa-siapa, menjadi tanggung jawab orang yang menikahinya. Misalkan qabiltu nikaha wa taswijah, kami terima nikah dan maharnya dan seterusnya. Ya, kami terima nikahnya dan seterusnya, sampai kemudian penghulu mengatakan sah. Itu yang tadinya tidak punya hak dan kewajiban menjadi punya
hak dan kewajiban. Yang tadinya nggak boleh menjadi boleh. Yang tadinya haram menjadi halal. Itu dengan apa? Dengan akad. Maka jangan menyepelekan akad. Jangan menyepelekan akad. Kenapa? Karena kalau akad disepelekan, yang tadinya halal, yang kalau akad itu disepelekan, haram tetap menjadi haram karena tidak ada akadnya. Misalkan saya punya laptop, saya kasihkan, ini kamu saya pinjemi. Berarti kan dia sudah saya kasih hak untuk memakai. Ini untuk kamu. Berarti kepemilikannya itu sudah pindah. Ini saya wakafkan, yang tadinya punya pribadi menjadi punya umat. Itu yang namanya akad. Dan akad mempunyai ketetapan hukum. Nah, ini ada satu keluarga punya anak, ya. Bahkan ada yang juga SD minta sama seorang ustadz tolong nikahkan bapak dan ibu saya. Bingung itu maksudnya gimana. Ternyata sudah menikah, sudah tinggal satu rumah, sudah punya anak banyak, belum ada ikatan pernikahan, dan setelahnya itu akhirnya dinikahkan sama ustadz itu. Ternyata sangat singkat sekali dan tidak memberatkan. Ada kejadian, kalau ini di Timur Tengah ya, ada istilah, mohon maaf, nikahu misyar. Nikah misyar namanya ini. Apa maksudnya? Nikah misyar itu adalah nikah yang seorang istri menggugurkan semua haknya. Saya ulangi lagi, nikah misyar adalah seorang istri menggugurkan semua haknya. Dia tidak minta apapun kepada suaminya. Ini muncul menjadi fenomena kontemporer. Kenapa seperti itu? Karena ada di sana orang itu baru bisa menikah kalau sudah punya mahar kurang lebih 100 juta. Kalau punya mahar berapa? 100 juta. Kira-kira kalau diterapkan di Indonesia, banyak nggak bujangan-bujangan tua? Perawan-perawan tua. Kenapa? Karena tidak punya modal untuk menikah. Maka Islam sebenarnya sudah mengatur itu semuanya. Laki-laki yang baik adalah laki-laki yang memberikan mahar yang terbaiknya. Wanita yang baik juga yang menerima mahar, ya meskipun itu sedikit, tapi jangan sampai, mohon maaf, yang harusnya untuk istri dipakai untuk suami. Dah kan wanita yang terbaik kan yang menerima mahar sedikit, nanti suaminya ngasih yang sedikit, padahal suaminya harus ngasih yang terbaik, ya. Tapi jangan juga memberatkan pasangannya. Kenapa? Karena yang terjadi, ya karena ini sebuah kondisi masyarakat dan sudah menjadi adat, akhirnya apa? Muncul al-anusah, perawan-perawan tua. Akhirnya mereka terpaksa menikah di usia yang sudah cukup tua, tapi hanya ingin merubah saja status yang tadinya sendiri, sekarang sudah menikah, tapi tidak meminta hak sedikit pun kepada seorang suami. Ini terjadi, ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa fima yadkhul tahta wilayatihi minaz zaujat wal aulad. Jadi orang-orang yang menjadi tanggungannya itu juga harus dipenuhi hak-haknya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu tahu tentang jenis-jenis anak, bukan jenis kelaminnya. Kalau jenis kelamin kita tahu, laki-laki dengan perempuan. Nah, tipe-tipe anak itu ada 4, harus dipahami. Ada tipe yang bernama qurratu a'yun, penyejuk jiwa, penyejuk mata. Kalau dipandang itu hatinya adem. Itu kalau apa, Bu? Ibu-ibu kalau melihat anaknya kemudian bikin adem itu kalau yang kayak apa? Kalau yang ngasih uang belanja banyak? Atau yang bagaimana, Bu?
Nah, gimana? Dipandang suami selalu senyum. Ini tentang anak ya Bu ya. Oke. Ada sebuah doa, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Dan orang-orang yang berdoa kepada Allah, Rabbana ya Allah karuniakan untuk kami min azwajina dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina dan keturunan kami, qurrata a'yun, penyejuk mata. Jadi ada istri yang menyejukkan mata suaminya, ada anak yang menyejukkan mata ayah dan ibunya. Tapi juga ada istri yang membuat menangis suaminya, ada anak yang membuat menangis ayah dan ibunya. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya anak yang menyejukkan jiwa atau menyejukkan hati atau menyejukkan pandangan itu adalah auladan barorota atqiya, orang atau anak-anak yang patuh, ya, patuh, dia nurut, nggak ngeyel, berbakti, taat kepada Allah dan taat kepada orang tuanya. Ini anak-anak yang menjadi penyejuk jiwa, prestasinya ada, ya, sekolahnya berprestasi, ibadahnya rajin, baca Qur'annya bagus, syukur-syukur hafid Qur'an, ya. Ketika panjenengan punya anak, punya cucu bisa hafal Qur'an 30 juz, itu menangis sedih atau menangis bahagia? Bahagia. Kalau orang menangis bahagia, itu air matanya itu adem. Air mata yang dikeluarkan dengan kebahagiaan itu air matanya adem. Gak percaya? Silakan coba. Kalau air mata yang keluar karena kesedihan, kegundahan karena masalah, itu air matanya panas, anget. Nanti coba Bu, ya. Coba kalau ada kesempatan coba dites. Ya itu. Maka di sini ada yang disebutkan qurratu a'yun, itu penyejuk jiwa, penyejukan berarti adem itu. Ya, dan ada sukhnatu ainin, yang matanya, yang kalau keluar itu panas. Itu adalah karena kesedihan. Ya. Di PHK, ya. Kemudian anaknya terkena narkoba. Suaminya punya masalah. Sedih enggak? Sedih. Kelihatan dari raut mukanya, kesedihannya juga cukup mendalam, itu sangat bisa terlihat dan terbaca. Kemudian laisa syai' aqar li ainil mu'min an yara ahlahu wa waladahu atqiya'a barrah. Tidak ada yang bisa menyejukkan hatinya orang mukmin, keluarga yang mukmin, ayah yang mukmin, ibu yang mukminah, kecuali melihat anak-anaknya mereka taat-taat kepada Allah, ya. Tidak ada kebaktian, tidak ada permusuhan dengan orang tuanya. Kemudian berikutnya, Bapak dan Ibu, maka kita harus juga mendoakan. Jangan sampai kita berharap anak kita baik tapi kita jarang mendoakan. Mendoakan itu harus yang terbaik. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, Rabbana wab'ats fihim rasula, ya Allah, utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul. Ini adalah Nabi Muhammad SAW. Yang berdoa itu adalah Ibrahim. Yang berdoa Ibrahim. Allah mengabulkan, akhirnya diutus Muhammad SAW. Jadi jaraknya adalah kurang lebih 30 generasi. 30 generasi dari Ibrahim sampai Muhammad SAW, itu 30 generasi dan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya, ya, ada seorang bertanya, apa yang menjadi landasan dasarnya Rasulullah diutus? Adalah karena doanya Ibrahim. Ini doanya, Rabbana wab'ats fihim rasula. Jadi kalau kita mendoakan anak-anak kita yang terbaik, maka insya Allah bisa saja keturunan kita langsung, anak kita berarti
yang terbaik, atau cucunya kita, atau cicitnya kita. Karena itu satu apa? Garis keturunan. Saya mau tanya Bu, kalau kita sekarang baik, itu apakah hanya doa orang tua kita atau bisa juga simbahnya dan buyutnya? Betul nggak? Ibu-ibu yang sudah punya cucu kan selalu mendoakan juga cucunya kan? Betul? Nah, maka itu juga akan sampai kepada mereka. Maka jangan sampai kita tidak pernah mendoakan. Jangan-jangan anak kita tidak mendapatkan hidayah karena kita tidak pernah memohon kepada Allah dengan doa-doa kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Kemudian yang kedua, anak itu yang menjadi bagian keluarga bisa menjadi perhiasan, pelengkap. Yang kalau nggak ada anak itu nggak menarik. Yang sudah menikah sekian puluh tahun, 20 tahun, qadarullah diuji tidak punya anak, itu sedih Pak. Ya, ketika melihat orang lain menggendong anaknya, dia belum bisa menggendong anaknya, itu sedih. Tapi kalau dia bersabar, maka insyaallah taala jadi kebaikan. Ya, kita harus selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada yang menarik Pak dan Ibu. Ini ada yang menarik nih di slide itu. Ya, mohon maaf tidak berbahasa Indonesia. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu perhiasannya dunia. Ya, orang kalau punya motor bagus, mobil bagus, rumah bagus, seneng nggak? Seneng ya? Oke. Kemudian kalau punya anak, senang juga. Sudah punya anak, pekerjaannya bagus, gajinya bagus, perusahaannya lancar, rumahnya bagus, punya mobil bagus. Senang nggak? Wah, mertuanya luar biasa nih, menantu saya. Bangga kan? Dibangga-banggakan lah seperti itu. Al-mal wal banud zinatul hayatid dunya. Harta dengan anak itu perhiasannya dunia. Kalau ada orang yang dikasih sama Allah, maka harus bersyukur. Kalau ada orang yang belum dikasih sama Allah, sabar. Insyaallah Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ya. Kemudian berikutnya, itu perhiasan dunia. Wal baqiyatus shalihat, dan amal-amal solih yang kekal, khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Jadi misalkan kalau ada orang yang tidak sama Allah diberikan harta dan anak, tapi dia punya amal solih yang lain, itu juga bisa lebih kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untungnya adalah kalau misalkan dua-duanya dapat. Anak punya, harta punya, amal solih juga punya. Inilah yang kemudian kita sebutkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita kan enggak berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah terus selesai. Ya kan? Nah, ini ayat yang berbunyi al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Itu perhiasan dunia. Wal baqiyatus shalihat khairun. Tapi kita jangan sampai hanya berhenti di punya anak, punya harta. Kalau punya anak, punya harta, enggak punya amal solih, enggak punya amal yang kekal, itu juga percuma. Apa yang akan kita dapatkan di kehidupan akhirat kalau enggak punya amal-amal solih? Ya. Kemudian berikutnya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah anak itu bisa menjadi ujian. Ini orang tua harus paham. Jadi anak itu bisa jenisnya berbeda-beda. Anak bisa menjadi ujian orang tuanya, yang akhirnya orang tuanya tidak konsentrasi dalam beribadah. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadi lalai karena harta, karena anak, dan meninggalkan zikir kepada Allah, yaitu salat maksudnya. Jangan sampai. Karena orang yang seperti itu adalah orang yang akan merugi. Waktunya habis untuk mencari duit, salatnya tidak
perhatikan. Maka melihat anak-anaknya nggak akan pada taat. Duitnya dikumpulkan, tapi ribut terus setiap hari di rumah. Ya, ribut setiap hari di rumah. Kemudian berikutnya Bapak dan Ibu, yang keempat adalah musuh. Apa yang disebut dengan musuh? Anak itu bisa menjadi musuh. Musuh dalam ketaatan. Jadi terkadang anak itu bisa menghalangi ayahnya, ibunya untuk tidak berbuat baik. Atau istri juga bisa menjadi penghalang suaminya untuk berbuat baik. Maka ada ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya dari istri-istri kalian atau anak-anak kalian ada kemungkinan yang menjadi musuh bagi kalian, fahdharuhum. Maka kalau seperti itu, waspada dan waspada dan waspada. Ayat ini turun kepada siapa, Pak? Yaitu kepada mereka orang mukmin yang saat itu hidup bersama Rasulullah di awal-awal hijrah. Rasulullah sudah hijrah, orang-orang sebagian mukmin juga ikut hijrah. Tertinggal orang-orang muslim yang lain yang masih di Mekah dan belum hijrah. Ketika mau pindah, mau hijrah, kan berarti harus meninggalkan keluarganya, asetnya dan seterusnya. Akhirnya apa? Dihalang-halangi, Pak, nggak usah hijrah bersama Rasulullah. Pak, nggak usah ngaji, di sini aja di rumah saja. Anaknya juga sama, Bu, nggak usah ngajilah, di sini di rumah saja. Nah, ketika seperti itu anak menghalangi kita berbuat baik, itu jangan-jangan adalah sebagai musuh. Itu ada potensi itu, Pak. Ya, ibunya mau wakaf, bapaknya mau wakaf, padahal anaknya sudah dikasih apa? Dikasih jatah sendiri-sendiri kan, sudah mampulah. Tapi ternyata janganlah diwakafkan, mendingan untuk usaha saja, mendingan untuk aset kita aja dibagi dan seterusnya. Maka ini akhirnya apa? Orang tua tidak memiliki al-baqiyatus sholihat, amal-amal yang istimewa, amal-amal yang kekal, ya. Maka kita perlu waspada. Silahkan kita punya harta, ya, misalkan harta itu ditinggalkan oleh orang tua kita, maka harus dibagi secara proporsional. Mana yang harus digunakan untuk ngurus jenazah, mana yang harus digunakan untuk membayar hutang, mana yang harus kemudian diberikan untuk wasiat, ya. Misalkan kalau orang tuanya punya harta 300 juta, nanti Masjid I'anatur Rahman dikasih 100 juta. Itu maka harus diberikan. Tidak boleh kemudian apa? Akhirnya 300 juta dibagi semua untuk anak-anaknya, enggak boleh. Harus ditunaikan dulu wasiatnya orang tua itu. Jadi pertama ngurus jenazah harus diberikan, ongkosnya bagaimana? Kemudian hutangnya juga harus dilunasi, kemudian wasiatnya juga harus dipenuhi. Kalau sudah ada sisa, nah itu yang dibagikan sebagai warisan. Itu ada ilmunya semuanya, ya. Tapi terkadang, mohon maaf, kalau sudah pembagian warisan, apa yang terjadi? Kalau sudah pembahasannya aset, apa yang terjadi? Saling bertengkar, ya. Masing-masing pengen dapat yang paling banyak. Akhirnya apa? Pecahlah keluarga itu. Karena apa? Karena tidak disiapkan oleh orang tuanya, karena tidak memiliki ilmu, atau sudah tahu ilmunya tapi tetap pengen dapat yang sesuai keinginannya, ya. Maka ini harus kemudian kita siapkan semuanya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak-anak kita adalah anak-anak yang terjaga dari api neraka, termasuk juga keluarga kita. Demikian dari kami. Ada pertanyaan? Jadi mau saya tutup nggak jadi, ya. Berdosa besarkah jika orang tua marah atau diam kepada anak, sedang anak tersebut sudah mempunyai keluarga tapi tidak mau bekerja, sehingga beban hidup anak dari keluarga tersebut ditanggung orang tua atau kakek neneknya? Oke,
Yang pertama adalah ketika orang sudah berkeluarga, maka dia punya kewajiban. Istri menjadi tanggung jawab suaminya. Ya. Ketika ini, mohon maaf, tidak selesai di suami itu, kemudian yang menjadi dampaknya adalah di keluarga besarnya, ini juga akan menjadi fitnah, omongan, lama-lama menjadi masalah yang besar. Kenapa? Karena tidak selesai. Maka memang dalam hadis Rasulullah SAW tentang pernikahan, di situ ada unsur istita'ah, ada unsur kemampuan, ya, ada unsur kemampuan. Jadi pernikahan itu bisa menjadi wajib, bisa juga menjadi sunnah. Wajib itu kalau bagaimana? Kalau dia tidak menikah akan terjatuh pada perbuatan zina, sementara dia mampu, maka ini hukumnya wajib. Kalau dia nggak menikah terjatuh pada perbuatan zina, maka ini hukumnya wajib. Kalau dia belum mampu, ya, belum mampu tapi punya keinginan, maka belum sampai ke hukum wajib dan sunnah. Kenapa? Karena harus ada unsur istita'ah, kemampuan. Tapi kalau orang ini benar-benar, mohon maaf ya, punya niat, punya kesungguhan, punya nyali, punya kejujuran, maka insya Allah Allah kasih kepadanya rizki. Beda kalau misalkan ini malas-malasan, Pak. Kalau mohon maaf, dia nggak mau bekerja. Nggak mau bekerjanya bukan karena nggak ada pekerjaan, karena malas bekerja. Ini yang jadi masalah, ya. Jadi maka harus benar-benar orang itu punya kesadaran juga. Ini yang kemudian penting. Kapan kita sebagai anak, kapan kita sebagai pemimpin, itu harus benar-benar disadari posisi masing-masing sehingga nanti tidak menjadi masalah. Kalau orang tuanya misalkan ya punya harta dan itu diberikan dan nggak ada masalah sih, ya itu sah-sah saja. Tapi kalau ternyata mohon maaf menjadi beban orang lain, ini yang akan kemungkinan menjadi masalah di kemudian harinya. Maka ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Maka ada kewajiban-kewajiban yang Allah lebihkan. Ya, maka ini juga harus ditunaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu dari kami. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.